Halo anak-anak, apa kabar? Saya harap semuanya dalam kondisi yang sehat. Ya, apalagi di masa pandemi corona ini, kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Ya, ingat jaga jarak, memakai masker, cuci tangan, dan makan makanan sehat serta olahraga teratur supaya kalau badan kita kuat, maka virus-virus akan menjauh dari kita. Anak-anakku masih melanjutkan tema pembahasan kita tentang manusia makhluk pribadi. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah bicara tentang keunikan kita. Nah, sekarang kita akan bicara tentang mengembangkan karunia Tuhan, karunia Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, nanti diharapkan ya setelah pembelajaran ini kita semakin menyadari bahwa setiap manusia adalah unik, ya, dan diberikan kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. Ya, sebagai kaum beriman, patutlah nanti kita bersyukur kepada Tuhan dengan cara mengembangkan segala yang Tuhan telah berikan kepada kita. Mari teman-teman kita belajar bersama-sama. Teman-teman, ya, kita ya kadangkala memiliki kelemahan, apalagi kita ya yang masih muda ini. Ya, kelemahan orang muda itu rata-rata mereka kurang menyadari kemampuan-kemampuan atau talenta yang dimiliki. Ya, mungkin teman-teman bisa tanyakan juga ke diri kalian masing-masing, ya. Kira-kira teman-teman sudah mampu menyadari atau belum? Ya, kemampuan-kemampuan serta talenta-talenta itu, ya. Entah bermain musik, bermain berolahraga, futsal, ya, atau softball, ya, atau yang lain-lain, ya, yang mampu menggambarkan diri kalian, ya, bernyanyi, menari, ya, itu talenta-talenta yang diberikan secara khusus dan spesial. Tidak semua orang bisa menyanyi, tidak semua orang bisa menari, tidak semua orang bisa bermain sepak bola dengan baik, ya. Jadi baik sebetulnya, ya, karena ini kelemahan kita sebagai orang muda, ya, kita menjadi kurang kurang bisa mengenali diri kita. Kita kurang bertanya kepada diri kita, sehingga apa? Nanti jelas akan berdampak kita nanti menjadi kurang berkembang. Ya, memang sih kita kadang-kadang dihadapkan pada keterbatasan yang kita miliki. Ya, kadang-kala kita tidak bisa menerima itu. Ya, misalnya, aduh, kok yang lain bisa menyanyi, sementara suaraku kok sumbang. Atau yang lain bisa menari dengan lemah gemulai tapi badanku kaku, ya. Jadi kita diajak sebetulnya di samping untuk menyadari kemampuan-kemampuan kita juga harus menyadari atau menerima segala keterbatasan yang ada dalam diri kita. Karena apa? Karena itu diberikan Allah kepada kita dengan baik adanya. Teman-teman, ya, itu semua terjadi ya karena memang kadang-kadang pengaruh lingkungan. Ya, karena apa? Ya nggak ada yang pernah menanyai saya soal apa kemampuan saya, atau tidak ada support yang mendorong saya untuk apa? Untuk mengembangkan kemampuanmu. Ayo kamu olahraga ini. Oh, ayo kamu bernyanyi. Ayo kamu belajar matematika atau belajar IPA supaya apa? Supaya kemampuan terasah, talenta kita menjadi berkembang. Ya. Nah, mungkin karena pengaruh lingkungan yang demikian, ya jadi kita menjadi kurang mampu menyadari dan kadangkala malah sampai tidak bisa menerima keterbatasan yang kita miliki. Ya, nanti kita sekali lagi diharapkan ya untuk semakin menyadari akan kemampuan talenta kita dan menerima keterbatasan yang kita miliki. Ya, sehingga nanti supaya kita dapat mengembangkan diri kita secara maksimal. Ya, anak-anakku, yang menjadi pembelajaran kita, ya, kita memang harus mampu ya sekali lagi mengenali kemudian mengembangkan bakat dan kemampuan kita sebaik-baiknya. Ya, keunggulan diri berkaitan dengan bakat dan kemampuan ya yang kita miliki hendaknya tidak membuat setiap orang merasa lebih unggul dari yang lain, ya, sehingga nanti kalau saat seseorang menganggap lebih unggul dari yang lain, nanti akibatnya akan muncul sikap sombong dan arogan. Ya, kita wajib menyadari kemampuan kita, tapi kita tidak perlu merasa unggul. Ini loh yang suka main sepak bola, kalian tidak bisa bermain sepak bola. Ya, nanti akan memunculkan sikap-sikap sombong dan arogan, ya, seolah-olah kita yang paling hebat. Ya, tetapi sesungguhnya teman-teman, anak-anakku, ya, keunggulan
ya atau bakat itu harus ditempatkan pada posisi yang sama. Ya, memang secara bakat aku lebih, tapi mungkin di bagian yang lain kita kurang. Ya, maka kita tidak boleh menjadi sombong dan arogan. Ya, demikian juga halnya dengan keterbatasan yang ada, ya, yang kita miliki. Tentunya jangan membuat kita menjadi rendah diri atau minder, ya, atau bahkan merasa menjadi orang yang tidak berguna. Ya, aduh, suaraku kok sumbang ya, jadi aku nggak percaya diri. Atau misalnya, aduh, kulitku kok ini ya hitam ya, atau kulitku kok putih ya, membuat kita menjadi tidak percaya diri. Tetapi ingat teman-teman, ya, keterbatasan atau apa yang ada dalam diri kita yang mungkin tidak memuaskan kita, ya jangan sampai menjadikan diri kita menjadi rendah diri, ya, karena Allah menciptakan itu dengan istimewa. Ya, kalian tidak ada duanya. Kalian adalah pribadi, ya, yang tidak mungkin sama dengan yang lain. Anak-anakku, ya, menurut Aristoteles, ya, manusia akan bahagia jika ia secara aktif merealisasikan bakat-bakat dan potensinya. Siapa sih Aristoteles? Ya, Aristoteles itu adalah seorang filsuf Yunani. Ya, seorang filsuf itu berarti orang yang mengolah kebijaksanaan. Ya, orang yang bijaksana. Ya, orang yang selalu bertanya tentang kehidupan. Ya, hingga dia menemukan jawaban-jawaban yang paling sulit dalam hidupnya, termasuk memaknai sebuah kebahagiaan. Ya, Aristoteles menemukan kebahagiaan itu akan tercapai jika orang secara aktif merealisasikan bakat dan potensinya. Ya, karena apa? Karena seorang yang bertanya itu akan cenderung untuk menemukan jawaban. Ya, maka teman-teman juga bisa mulai bertanya kepada diri kalian. Tanyakan pada diri kalian apa yang harus kalian kerjakan, apa yang baik dalam diriku, apa yang menjadi keunggulan dalam diriku. Tanyakan, dan kalian harus berusaha menemukan jawab, dan bukan hanya menemukan jawaban, tetapi secara aktif merealisasikan bakat dan kemampuan potensi yang kalian miliki tentunya. Ya, manusia adalah makhluk yang mempunyai banyak potensi, jelas. Ya, kalian semua memiliki banyak potensi. Ya, potensi itu akan ada di sana kalau kita tidak kembangkan. Tapi kalau potensi yang ada di sana itu kita kembangkan, potensi-potensi itu akan menjadi nyata, ya, dalam kehidupan kita. Ya, maka segala potensi atau bakat dan kemampuan yang ada dalam dirimu harus terus kita kembangkan agar menjadi nyata. Kita harus mampu merealisasikan, mewujud nyatakan. Ya, anak-anakku, ya, sekali lagi kebahagiaan akan tercapai dalam, ya, mempergunakan atau mengaktifkan bakat dan kemampuan. Ya, jelas ini bagi Aristoteles, ya, yang juga baik untuk kita, ya, supaya memang betul-betul apa yang ada dalam diri kita, potensi-potensi itu harus kita gunakan, kita aktifkan, supaya apa? Supaya bakat dan kemampuan kita dapat menuntun kita kepada kebahagiaan tentunya. Ya, setiap orang mempunyai kemampuan dan bakat dalam ukuran tertentu, jelas. Ya, kita memiliki bakat, tapi ya dalam porsi-porsi yang berbeda. Ya, dan kemampuan dan bakat yang dimiliki seorang itu seharusnya sekali lagi dikembangkan dan digunakan. Ya, misalnya orang yang pintar menyanyi, ya kita harus kembangkan itu, kita gunakan. Ya, kalau kita pandai bernyanyi, terus kita mengajarkan orang untuk bernyanyi, ya, berarti kita sudah mengembangkan ini 2 kali lipat. Ya, karena pertama kita mengembangkan, kedua kita mengajarkan, berarti kita ikut mengembangkan orang lagi. Ya, jadi harus kita gunakan, harus kita kembangkan, bukan hanya untuk diri kita, juga untuk orang lain. Ya, kemampuan dan bakat adalah anugerah, sekali lagi, ya, pemberian Tuhan yang cuma-cuma. Ya, yang dalam kitab suci sering disebut sebagai talenta. Nanti kita juga akan singgung sedikit tentang talenta dalam bahasa kitab suci. Ya, Tuhan menghendaki agar talenta itu dikembangkan dan digunakan, ya, tidak hanya ditimbun. Ya, lihat nanti kalian juga teman-teman bisa baca, ya, dalam Injil Matius, ya, bab 25 ayat 14 sampai 30. Ya, di sana dikisahkan, ya, seorang tuan yang memanggil hamba-hambanya, kemudian memberikan mereka sejumlah talenta untuk dikembangkan dan digunakan.
Ya, kalau masih ingat teman-teman ya, ada yang diberi 1 talenta, 2 talenta, 3 talenta, 5 talenta, ya. Nanti akan kita lihat kita termasuk orang yang diberi berapa talenta. Teman-teman terkasih, ya, setiap orang termasuk para remaja ya, seumuran kita ini diberi talenta kepada Tuhan jelas, ya. Kita ya harus berusaha mengembangkan dan menggunakan talenta itu sebagaimana mestinya. Ya. Mengembangkan dan menggunakan talenta sebagaimana mestinya adalah panggilan dan tuntunan Kristiani. Ya, kalau talenta kita hanya dikubur dalam-dalam, ya, kemampuan kita dikubur dalam diri kita, maka ya itu tidak akan berkembang. Ya, dikisahkan dalam Injil Matius ya tentang talenta. Ya, orang yang mempunyai 1 talenta itu mengubur 1 talenta, dan 1 talenta itu tetap menjadi 1 talenta. Tapi kalau talenta itu dikembangkan dari 2 menjadi 4 menjadi 8, ya, 5 menjadi 10, ya. Karena nanti ya apa yang ada dalam diri kita kalau kita kembangkan, kita akan menerima lipat ganda dari apa yang sudah kita kerjakan. Teman-temanku, ya, Allah memberikan kemampuan dan talenta yang berbeda-beda kepada setiap orang, dan kemampuan itu hendaknya digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama, ya, not only for ourselves, ya, tetapi juga untuk sesama kita. Ya, Yesus ya dikisahkan tadi dalam Injil Matius ya memberikan gambaran seorang tuan yang memberikan talenta kepada hamba-hambanya. Ya, ia pun menindak tegas ya kepada seorang hamba yang tidak mau mengembangkan talenta dan hanya memendamnya ke dalam tanah. Ya, akan diambil apa yang ada di dalam diri kita, diberikan kepada mereka yang mau mengembangkannya. Ya, ini suatu pemahaman yang jelas bahwa segala talenta yang kita miliki, kalau kita hanya timbun, hanya letakkan saja, maka tidak akan berkembang. Tetapi kalau talenta itu kita gunakan, maka Tuhan akan multiply it, ya, akan menggandakan itu. Ya, teman-teman. Sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita, ya, atas segala pengenalan diri kita, ya, atas apa yang sudah kita miliki, talenta-talenta, kemampuan-kemampuan, ya, memang kita sampai pada kesimpulan bahwa pada dasarnya setiap manusia dianugerahi oleh Tuhan dengan berbagai kemampuan, ya, walaupun kadar yang berbeda-beda satu dengan yang lain, ya. Orang yang pandai dalam pelajaran matematika belum tentu dalam pelajaran olahraga. Ya, orang yang pandai bernyanyi belum tentu juga pandai berolahraga. Ya, orang yang pandai pelajaran IPA belum tentu pandai bersosialisasi dengan teman. Ya, tidak ada yang pandai dan terampil dalam segala hal. Ya, ingat teman-teman ya, bahwa kita terbatas. Ya, di samping kita memiliki talenta-talenta, tetapi kita juga harus sadar bahwa kita itu terbatas. Tidak ada orang yang sempurna, yang pandai dalam segala hal. Ya, maka kita nanti dituntut untuk saling melengkapi, saling mengisi. Ya. Kenyataan semacam ini memang seharusnya menyadarkan setiap manusia bahwa di satu pihak setiap manusia mempunyai kemampuan, tetapi di lain pihak dia mempunyai keterbatasan. Ya. Maka tugas setiap orang adalah menemukan apa yang menjadi kemampuannya serta menemukan juga keterbatasannya. Ya, kita kenali itu. Ya, dan kita terima itu sebagai sesuatu yang ada dalam diri kita. Karena apa? Karena kita begitu istimewa. Ya, kekurangan kita jangan menjadikan kita menjadi orang yang rendah diri, tetapi menjadikan kita sebagai orang yang termotivasi untuk mengembangkannya. Anak-anakku, ya, sikap yang bijaksana dalam menghadapi kemampuan dan keterbatasan adalah ya kemampuan ya sebagai anugerah Tuhan, ya, diharapkan tidak menjadikan seseorang menjadi sombong atau takabur, ya. Karena apa? Karena merasa bahwa wow, aku diberikan ini oleh Tuhan, ya. Jadi kemudian menganggap yang lain itu tidak ada apa-apanya. Ya, itu membuat orang menjadi sombong. Ya, kemampuan harus ditingkatkan dan dilatih terus menerus agar apa teman-teman? Agar semakin berkembang tentunya, ya, dan dapat menjadi
andalan dalam hidup, ya, menjadi modal dalam hidup kita, ya, dalam melaksanakan aktivitas, ya, dalam proses pembelajaran di sekolah, nantinya untuk meraih cita-citamu ingin menjadi apa, ya. Sebaliknya, keterbatasan juga jangan sampai membuat orang menjadi minder, ya, tidak percaya diri, ya, menganggap hidup sebagai nasib buruk, ya, dari Tuhan, atau merasa hidupnya tidak berguna. Kelemahan atau keterbatasan harus disadari dan diatasi agar apa, teman-teman? Agar tidak menjadi hambatan bagi kita untuk mengembangkan diri. Teman-teman terkasih, ya, mentalitas yang perlu dikembangkan, ya, dalam mensikapi talenta, bakat, dan kemampuan kita, yaitu sikap mau bekerja keras, ya. Kalau orang tidak bisa bernyanyi tapi tetap insist mengatakan I cannot sing, maka dia tidak akan bisa bernyanyi selamanya. But kalau dia mengatakan saya tidak bisa bernyanyi tapi I want to learn, maka dia akan menggunakan segala daya upaya mereka untuk apa? Untuk bisa bernyanyi, ya. Atau dalam olahraga misalnya, ya, saya tidak bisa bermain sepak bola, tapi keep on saying saya nggak bisa berolahraga, bermain sepak bola, ya. Tapi ketika kita menyadari kita tidak bisa bermain sepak bola, tetapi kita mempraktekkan itu, ya, belajar terus, maka apa? Maka itu menjadi sesuatu yang akan berkembang dalam hidup kita, ya. Di samping itu, selain bekerja keras juga kita mau belajar, ya, dari orang lain, ya. Kita tidak bisa tumbuh sendiri, kita makhluk sosial, kita selalu membutuhkan orang lain. Ada seseorang yang, ya, yang mau mengajari kita kalau kita mau bertanya, ya. Terus tidak mudah menyerah, ya. Aduh, susah, kemudian tidak mau melanjutkan, ya. Itu tipe-tipe yang ya, mentalitas yang memang perlu untuk ditinggalkan, ya. Ya, kalau cepat menyerah itu, maka harus pantang menyerah, ya. Terus yang berikutnya adalah sikap yang optimis. Apa sih sikap optimis itu? Optimis itu berarti orang yang memacu diri terus-menerus supaya apa? Supaya mendapat perkembangan dalam hidupnya. Ya, dia tidak takut gagal, ya, mau mencoba, ya. Teman-teman, itulah mentalitas yang perlu dikembangkan sekali lagi, ya. Sikap mau bekerja keras, mau belajar dari orang lain, ya, tidak cepat menyerah, optimis, dan mau mencoba. Ya, teman-teman bisa temukan, ya, mentalitas-mentalitas lain yang teman-teman bisa temukan ketika orang harus mengembangkan bakat dan kemampuan. Teman-teman terkasih, ya, banyak orang sukses justru setelah ia menyadari keterbatasannya, ya. Seperti dalam kisah, ya, kalau kalian membaca buku siswa, ya, tentang Lena Maria, ya, banyak tokoh sukses lain juga yang berasal dari keluarga miskin, ya. Tetapi kemiskinan itu menumbuhkan tekad untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa orang miskin dapat sukses, ya. Ia tidak mau orang lain melecehkan dirinya. Karena apa? Karena miskin. Ia ingin, ya, orang lain juga menghargai dirinya sebagai pribadi yang bermartabat. Itulah sebabnya, ya, banyak orang yang terus ingin belajar, bekerja keras, dan meraih prestasi yang gemilang. Ya, banyak contoh-contohnya, ya, di media sosial, ya, di pemberitaan, ya. Ada seorang tokoh namanya Jack Ma, ya. Ya, dia pemilik Alibaba, ya. Dia dulu miskin tapi menjadi seorang miliarder, ya. Jadi itu contoh-contoh ketika orang tidak menyerah pada keterbatasan, ya. Orang bisa tampil, mampu mengembangkan diri hingga meraih kesuksesan. Teman-teman terkasih, Yesus memberikan gambaran seorang yang memberikan talenta kepada hamba-hambanya, ya. Ingat dalam Injil Matius bab 25, ya, ayat 14 sampai 30. Ia pun menindak tegas kepada orang yang tidak mau mengembangkan talenta dan hanya memendamnya ke dalam tanah. Ya, diambil talenta itu, ya. Saya tahu, engkau tahu bahwa aku hamba yang kejam, ya, menuai di mana aku tidak menabur. Ingat, ya. Jadi apa? Diambil,
ya, dan diberikan kepada orang yang mau mengembangkan talenta itu. Teman-teman, saya harap kita tidak menjadi tipikal orang yang memendam talenta seperti itu, ya. Kita mau mengembangkan supaya apa? Supaya berlipat ganda, ya. Ada yang 2 kali lipat, 3 kali lipat, 10 kali lipat, ya. Setiap orang diberi talenta oleh Tuhan, ya. Kita harus mengembangkan dan menggunakan talenta itu, ya, sebagaimana mestinya. Mengembangkan talenta, ya, sebagaimana mestinya itu merupakan panggilan dan tuntunan orang yang beriman Kristiani. Ya, kita diajak, kita memiliki tugas yang harus kita emban, yaitu apa? Mengembangkan talenta kita, mengembangkan bakat-bakat yang ada dalam diri kita. Itulah karunia Tuhan yang harus kita kembangkan. Ya, kita harus mengembangkan bakat yang kita miliki karena Tuhan telah memberikan talenta kepada kita, ya. Manusia-manusia ciptaannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing, ya, secara berbeda-beda, ya, antara yang satu dengan yang lain, ya. Tidak ada satu di dunia ini yang memiliki hal yang sama persis, ya, pasti berbeda, ya, dan ini menjadi keunikan kita sebagai pribadi. Teman-teman, ya, anak-anakku, kita harus seperti hamba yang pertama tentunya, ya. Hamba yang kedua mengembangkan talenta dan mereka pun, ya, dan mereka punya hasil yang baik, ya. Apa yang mereka dapatkan dia kembangkan hingga apa? Hingga multiply, hingga berkembang, tidak hanya 2 tapi menjadi 4, ya. Kita tidak boleh mencontoh hamba yang ketiga tentunya, ya, yang hanya menguburkan talentanya tanpa berusaha untuk mengembangkannya. Teman-teman, ya, Allah akan sedih dan kecewa, ya, kalau kita hanya memendam bakat yang kita miliki, ya. Terlebih kita merasa iri terhadap kemampuan orang lain, ya. Allah memberikan masing-masing kita talenta kepada kita, ya, dan talenta itu harus kita syukuri serta kita kembangkan, ya. Pertama-tama kita syukuri, kita kembangkan, ya. Teman-temanku yang terkasih, sebagai perwujudan dari kesadaran, ya, akan talenta yang kita punyai, ya, saya minta teman-teman untuk membuat doa syukur, ya, secara tertulis, ya, sebagai ungkapan rasa syukur atas kemampuan dan keterbatasan yang dianugerahkan Allah kepada kita, ya. Hanya membuat doa, ya, silakan ungkapkan rasa syukurmu itu, ya. Tadi kalian sudah saya ajak untuk mengenali apa talenta-talenta, bakat-bakat yang ada dalam dirimu, kelebihan-kelebihan yang ada di dirimu, ya. Entah itu secara fisik, entah itu secara psikis atau secara bakat dan kemampuan, ya. Silakan temu, dan juga keterbatasan, ya, apa yang ada dalam dirimu, ya. Kita harus menyadari itu, ya, bukan digunakan untuk menjadikan diri kita sedih, tetapi memacu kita untuk terus berkembang. Silakan teman-teman buat itu, ya, doa itu, ya, yang sederhana, gak usah yang yang panjang-panjang, tetapi intinya mengucapkan syukur, ya, atas talenta-talenta yang sudah kalian miliki, dan tentunya harus kalian kembangkan juga, ya. Mohon penyertaan Tuhan dalam hidup kita, ya, karena tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya, ya. Kemudian nanti setelah selesai silakan foto hasil doamu, ya, terus hasil catatanmu juga, ya. Saya minta juga ini nanti proses ini kalian catat materi-materi yang menurut kamu perlu diingat, ya, karena memang memori manusia terbatas, ya. Sekarang boleh ingat tapi nanti mungkin lupa. Ya, silakan fotokan hasil catatanmu dan doamu, nanti dikirimkan ke Bapak Ibu guru, ya. Oke. Hari ini pembelajaran kita cukup sekian, ya. Kalian sudah menyadari bakat dan kemampuanmu, ya, sudah mampu mengucapkan syukur dan memiliki niat untuk mengembangkan, ya. Ingat, ya, jangan kita sampai jatuh kepada sikap minder karena keterbatasan kita, tapi kita harus membangun, memotivasi diri untuk semakin mengembangkan, jadi kelemahan menjadi sebuah keunggulan. Siap teman-teman, ya? Anak-anakku siap? Oke, saya harap nanti bisa terus kita kembangkan
sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita. Kita mohon bantuan orang lain, terlebih kita mohon bantuan Tuhan dalam setiap karya, setiap usaha dalam mengembangkan bakat dan kemampuan kita. Remember, tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Ya, terima kasih untuk pembelajaran kita pada kesempatan ini. Ya, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya kita saling terhubung dan tetap bisa belajar untuk video pembelajaran berikutnya. Ya, Tuhan memberkati. Bye bye. God bless.